Hai, gue Anglit. Gue mau cerita tentang misteri-misteri aneh yang tak terpecahkan. Yuk, simak. Jadi, ada seorang laki-laki parubaya. Dia menyewa private investigator alias detektif swasta karena ia melihat ada anak perempuannya yang sudah tidak ia lihat selama setahun ini di sebuah koran yang sedang ia baca, di mana ia melihat foto anaknya sedang berdiri di jalan. Mengapa laki-laki itu menyewa private investigator? Karena ia merasa anaknya itu sakit leukemia dan sepertinya anaknya tidak mampu bertahan hidup. Jadi, ia ingin membuktikan apakah itu memang benar anaknya atau bukan. Akhirnya detektif itu pun mencari anak perempuannya dan menemukannya. Lalu mereka pun berkenalan dan mereka terlibat dalam percakapan yang menjadi misteri. Wanita itu mengenali laki-laki yang menyewa private investigator itu dan ia pun setuju untuk mengambil tes DNA. Ternyata hasil tesnya menunjukkan kalau ia adalah benar wanita yang merupakan anak perempuan dari laki-laki itu. Tapi yang menjadi misteri adalah kalau ayahnya sudah meninggal dunia tahun lalu. Lalu mereka memutuskan untuk menggali makam itu untuk mencari siapa yang berada di dalam peti mati itu. Dan ternyata ditemukan adalah mayat seorang pria yang meninggal karena serangan jantung. Hingga kini masih menjadi misteri. Siapa laki-laki yang menyewa private investigator itu? Sebagaimana yang kita tahu kalau Kurt Cobain meninggal akibat bunuh diri, tapi ada juga yang berpendapat kalau ia dibunuh. Beberapa bulan setelah kematian Kurt Cobain, banyak pertanyaan yang muncul di balik kisahnya ini, termasuk seorang private investigator yang bernama Tom Grant yang ternyata disewa oleh istrinya Kurt yang bernama Courtney Love. Tom bilang kalau dia punya detail untuk kasus ini. Sebagai contoh, ibunya Kurt sempat melapor kalau Kurt ini hilang di laporan missing person. Ibunya juga bilang kalau Kurt punya senjata dan mungkin ia mau mencoba untuk. Namun ternyata menurut Tom, ia menemukan fakta kalau yang menulis laporan itu bukan ibunya Kurt Cobain, melainkan istrinya si Courtney Love. Ini ada kenangan rekaman konsernya Kurt Cobain waktu dia konser di Oakland di malam tahun baru tahun 1993, di mana dia menghentikan tindakan pelecehan yang sedang terjadi di konsernya itu dan membuat pria itu keluar dari konser. Yuk kita lihat. Nih dia ngeliat. Dia lihat, dia usir. Kalau bagi yang pernah nonton konser itu ya biasanya tindakan-tindakan nggak pantas kayak gini sering terjadi juga. Jadi ya jangan lakukan ya. Kita kan juga mau sama-sama enjoy nonton konser. Oke, next. Kita semua tahu fungsi telepon itu apa. Tapi yang mau gue ceritain di sini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi pada 12 September 2008. Sore hari di San Fernando Valley, California. Ada komuter yang syarat penumpang berjumlah 225 orang yang menabrak kereta barang. Kejadian ini dikenal dengan Chatsworth Crash yang memakan korban 25 orang dan 135 orang luka-luka. Dikarenakan adanya petugas yang lalai tidak melihat lampu larangan pada saat kejadian karena ia sibuk SMS temannya. Saat itu Andrea Katz dalam perjalanan ke stasiun untuk menjemput tunangannya Charles Peck dan mendengar di radio tentang kejadian ini. Charles Peck dalam perjalanan pulang setelah ia melakukan interview kerja di Bandara Van Nuys karena sebelumnya ia bekerja di Bandara Salt Lake City sebagai customer service. Ia sangat berharap dapat diterima di Los Angeles ini untuk dapat mengubah kehidupannya dan menikahi tunangannya
dan juga dapat hidup bahagia bersama dengan 3 anak yang diperoleh dari pernikahan sebelumnya. Andrea dan Charles ini sudah berteman lama sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk bertunangan. Dan pada saat Andrea mendengar berita itu di radio, ada kecelakaan kereta yang membawa tunangannya Charles back. Ia begitu takut dan berharap supaya Charles baik-baik saja. Dan tak lama handphonenya Andrea berbunyi dari Charles, tunangannya. Andrea segera mengangkatnya, namun yang terdengar hanyalah suara static noise. Telepon memang tersambung, tapi tidak lama, hanya 5 detik dan kemudian terputus, mati. Dan hal ini terjadi berkali-kali sampai akhirnya Andrea mengatakan, "Bertahanlah, pertolongan pasti akan segera datang." Tak lama kemudian ayahnya menelpon Andrea dan menceritakan kalau ia barusan mendapat telepon dari Charles, tapi tidak ada suara yang terdengar, hanya static noise. Dan ia mencoba untuk menghubungi kembali, tapi cuma masuk ke voicemail. Begitupun dengan ibu tirinya Charles, saudara perempuannya, dan saudara laki-lakinya Charles, serta anaknya Charles. Semua mendapatkan panggilan telepon aneh itu. Semuanya datang dari Charles. Setelah 10 jam pencarian, Charles masih belum ditemukan. Dan Charles pun kembali menelpon keluarganya. Segera keluarga Charles memberitahukan hal ini kepada petugas penyelamat, meminta agar pencarian terus dilakukan. Pencarian yang terasa sangat melelahkan ini. Akhirnya petugas penyelamat mencari Charles di gerbong pertama, gerbong yang sangat hancur. Dan Charles ditemukan 1 jam kemudian dalam kondisi yang mengenaskan. Para petugas penyelamat dan petugas coroner yakin kalau Charles meninggal seketika pada saat kejadian. Di mana hal ini berarti Charles tidak mungkin bisa melakukan panggilan telepon itu. Dan yang terutama, handphonenya Charles tidak ditemukan. Setidaknya Charles melakukan 35 panggilan telepon ke orang-orang yang dikasihi Charles. Nggak ada yang bisa menjawab bagaimana hal ini bisa terjadi. Semoga kamu suka dengan videoku ini dan nantikan video-videoku berikutnya yang akan aku upload setiap hari pukul 10.30 WIB. Like dan subscribe jangan lupa.